وشق البحار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم فإننا أرسلنا لنعبد الله في هذه الحياة الدنيا إلى أن نموت أن نلقى الله في جنة أو في نار جهنم والعياذ بالله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المنافقون. عباد الله، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan melihat para sahabat mereka saling bersenda gurau, saling bermain di masa 2 hari. Pada 2 hari tersebut mereka menggunakannya untuk saling senda gurau. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma hadzanil yauman?" Hari apa 2 hari itu, wahai para sahabat? Maka mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihima." Wahai Rasulullah, kami dahulu itu ketika masih jahiliyah, kami menggunakannya untuk bersenda gurau. Kami menggunakannya untuk hiburan, kami menggunakannya untuk pesta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian 2 hari ganti dari 2 hari yang kalian lakukan itu, yang lebih baik bagi kalian, yaitu yaumul adha wa yaumal fitr. Banyak sekali hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan hari Idul Adha, hari Yaumun Nahar, yaitu Yaumul Hajjil Akbar. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari-hari ini begitu banyak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang paling besar yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang terhadap agama Allah, untuk menegakkan syiar Allah, untuk mengajak orang kepada kebaikan yang diperintahkan Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan kebaikan yang kedua, yaitu kita mendapati hari ini. Hari ini adalah hari terbaik yang terkumpul padanya 3 kebaikan. Yang pertama, ini adalah Ashhurul Hurum. Ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya seseorang muslim melakukan peperangan pada bulan-bulan ini. Padahal kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi kaum kufar yang mereka tidak mau masuk Islam, yang mereka melampaui batas terhadap kaum muslimin. Namun pada hari ini kita dilarang karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah bulan spesial, Ashhurul Hurum. Kemudian yang kebaikan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini adalah hari Yaumun Nahar, yaitu Idul Adha,
yaitu yang dikenal dengan Idul Akbar. Idul Akbar yaitu idnya kaum muslimin yang paling besar, melebihi dari Idul Fitr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya qala al-Munziri fi at-Targhib wa at-Tarhib. Al-Imam Al-Munziri menyebutkan dalam kitab At-Targhib wa at-Tarhib an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya, hari yang paling baik di dunia itu adalah al-ashr, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Maka qila wala mithluhunna fi sabilillah ya Rasulullah, apakah tidak ada yang semisalnya dari fi sabilillah ya Allah ya Rasulullah? Apa tidak ada sebanding dengan hari-hari ini meskipun orang yang berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah wala mithluhunna fi sabilillah, tidak semisal meskipun semisal jihad fi sabilillah, illa rajulun, kecuali seseorang yang dia itu pergi berjihad di jalan Allah dan dia itu affara wajhahu fit turab, dan dia itu menyeret wajahnya sampai ke tanah, sampai dia tidak balik dalam keadaan hidup. Ini adalah keutamaan Ashar Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan tentang hari Idul Adha, jaa fi Sahih Ibnu Hibban wa ghairihi marfu'an. Telah datang dari riwayat Ibnu Hibban secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul ayyami 'indallahi yauman nahr. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yaumun nahr, yaitu hari sekarang, hari Idul Adha. Wa yaumal qar, yang setelahnya adalah hari tasyrik, ayam at-tasyrik. Maka di sini disebutkan bahwasanya hari yang terbaik di dunia itu adalah hari Nahr. Oleh karena para ulama berselisih, apakah lebih utama hari Arafah dibandingkan hari sekarang? Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya yang utama adalah hari Nahr, hari ini. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwanya. Beliau menyebutkan bahwasanya Syekhul Islam ditanya dalam Majmu'ul Fatawa, ayyuma afdal yaum Arafah awil Jum'ah, yang mana yang lebih afdal, hari Arafah atau hari Jumat, awil Fitr awil Nahr, ataukah hari Idul Fitri atau Idul Adha? Maka beliau menjawab, alhamdulillah afdalu ayyami al-usbu' yaumul Jum'ah, hari yang terbaik selama sepekan. Selama sepekan hari yang terbaik itu adalah hari Jumat, tanpa ada khilaf para ulama. Itu hari secara sepekan. Adapun hari secara tahunan, beliau mengatakan, waqad qala ba'duhum yaum Arafah, ada yang berpendapat yang lebih mulia adalah hari Arafah, dan kita masih melalui hari Arafah kemarin. Hari Arafah adalah hari terbaik menurut sebagian para ulama, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ayyamikum yaum Arafah, sebaik-baik hari kalian adalah hari di hari Arafah. Wa khairu du'aikum du'a yaumi Arafah, dan sebaik-baik doa kalian adalah doa di hari Arafah. Namun Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya yaumun nahar itu lebih baik dibandingkan yaumu Arafah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwasanya para ulama berselisih menyebutkan yang mana lebih afdal, apakah hari Arafah ataukah hari Lailatul Qadar. Mereka menyebutkan permasalahan ini termasuk permasalahan yang panjang dibahas oleh para ulama, yang mana yang lebih utama. Padahal kita tahu bahwasanya hari Lailatul Qadar itu adalah hari turunnya Al-Quran, yang dia khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi para ulama mengatakan ada yang lebih baik dari itu, yaitu hari apa? Ayyamun Nahar, hari-hari ini, yaitu di mana ini adalah hari Ayyamul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar, yang terkumpul di dalamnya banyak sekali amalan. Amalan yang diantaranya adalah orang-orang haji mengamalkan tawaf ifadah. Yang kedua halq. Yang ketiga mereka menyembelih hadyu. Kemudian mereka melakukan amalan-amalan lain berupa doa, berupa zikir, dan itu semuanya terkumpul di hari yang terbaik, dan kita sekarang mendapatkan hari tersebut. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya terkumpul
3 hari atau 3 waktu yang terbaik sekarang, yaitu Ashhurul Hurum, kemudian Idul Adha, Ayyamun Nahar, Ayyamu khairu ayyamid dunya, hari yang terbaik di dunia. Yang ketiga adalah hari Jumat. Ini adalah hari yang terbaik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik hari melebihi hari Idul Fitr, melebihi dari hari Idul Adha, yaitu hari Jumat. Maka Syekhul Islam menyebutkan ini bisa digabung dengan mengatakan hari Jumat adalah hari terbaik selama sepekan, bukan selama setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya beliau menyebutkan masalah hukum berkurban, hukum terkait dengan Idul Adha. Maka kita akan menyebutkan iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. I'lamu ikhwatal iman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'alal udhiyah. Ketahuilah saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan, memotivasi orang-orang agar mereka melakukan sembelihan kurban. Mereka para ulama mengatakan bahwasanya yang dianjurkan itu adalah seorang muslim yang dia baligh, yang dia qadir, yang dia mampu memiliki nafkah hari ini sampai hari tasyrik untuk dirinya maupun untuk orang yang dia nafkahi, baik berupa tempat tinggal, pakaian maupun makanan. Maka barang siapa yang dia memiliki kelebihan untuk hari ini sampai hari tasyrik, kelebihan tersebut untuk dia dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, dan dia memiliki kelebihan untuk membeli sembelihan berupa 1 ekor kambing, maka disunnahkan kepadanya sunnah muakkadah untuk melakukan sembelihan kurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahhu wa tayyibu anfusakum." Lakukanlah kalian udhiyah, sembelihlah kurban kalian, wa tayyibu anfusakum, dan perbaiki hati kalian. Kenapa? Karena orang yang dia itu menyembelih kurban diwajibkan baginya untuk menyedekahkan, memberikan sebagian dari hewan kurbannya kepada fuqara wal masakin. Sebagian, tidak semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan wa tayyibu anfusakum, perbaiki hati kalian agar kalian itu merasakan bagaimana orang-orang yang menerima tersebut bahagia, bagaimana orang-orang tersebut tidak bisa memiliki makanan daging seenak kalian kecuali hari-hari ini. Maka perbaiki hati-hati kalian. Jangan kalian menyebut-nyebut bahwasanya saya telah memberikan ini, saya telah berkurban itu, saya sudah menginfakkan ini dan itu. Karena itu tidak termasuk bagian dari infak yang ikhlas. Fa innahu laisa min muslim, karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muslim yang dia itu yuwajjih dhahiyatahu ilal qiblah, yang dia menghadapkan kurbannya ke arah kiblat, kemudian melainkan idza illa kana damuha wa qarnuha wa sufuha hasanatin muhdaratin fi mizanihi yaumal qiyamah, melainkan tanduknya, kotorannya sekalipun, kulitnya dan semua yang ada pada hewan tersebut itu adalah bagian kebaikan yang dia akan dapatkan di timbangannya nanti kelak yaumal qiyamah. Dan kita ketahui akidah Ahlussunnah bahwasanya akan ada mawazin, yaitu timbangan amal, yang kita melihat timbangan amal tersebut bisa jadi amalan yang baik lebih banyak, lebih berat, atau bisa jadi sebaliknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang timbangan kebaikan lebih berat yaumul qiyamah kelak. Adapun hukum udhiyah, hukum menyembelih kurban, itu adalah sunnah muakkadah. Ini bagi orang yang mampu, baik dia haji maupun tidak haji. Yang kedua, kita katakan para ulama menyebutkan di situ adalah hukum udhiyah bagi satu keluarga yang mereka sama-sama infaknya satu nafkahnya sama, atapnya sama, tinggalnya sama, maka mereka semuanya itu kalau ada satu dari ahlul bait yang mereka melakukan kurban, faqad ta'adda lil jami', maka mereka sudah gugur untuk semuanya, karena hukumnya sunnah alal kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah diantaranya adalah udhiyah, sembelihan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Inna awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya." Hendaknya kita itu melakukan di awal hari kita itu, di hari Idul Adha, yaitu kita salat dulu. Kemudian narji', kita balik ke rumah kita, fananhar, kemudian kita sembelih kurban. Maka para ulama mengatakan waktu masuk sembelih kurban itu adalah setelah masuknya waktu
salat Idul Adha, yaitu berjalan 2 rakaat beserta 2 khutbah khafifatan yang ringan. Maka waktu masuk sembelihan Idul Adha sudah bisa dilakukan. Barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka dia adalah lahmun, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Maka itu adalah daging hewan sembelihan biasa yang dia nafkahkan untuk keluarganya, tidak termasuk bagian dari udhiyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya di antara pendapat para ulama yang muhaqqiqin bahwasanya tidak boleh menjual satupun dari bagian sembelihan kurban. Tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual tulangnya, bahkan sampai pun jild, yaitu kulit sembelihan kurban tidak boleh kita jual, dan tidak boleh kita berikan kepada jazar, yaitu orang yang kita upah untuk menyembelih. Kita katakan bahwasanya saya mau sembelih, adapun ujrahnya yaitu upahnya, ambil dari bagian daging ini, ambil bagian dari tulang ini, ambil bagian dari kulit ini, maka itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aquma ala budunah, aku itu menyembelih badanah. Badanah adalah unta yang dia itu tammal khamisa wa ta'ana fi sadisah, yang dia itu usianya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Maka Nabi SAW mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin, dan agar aku membagikan kepada kaum fuqara dagingnya maupun kulitnya. Maka beliau mengatakan, wala u'ti fi jazaratiha minha syai', dan aku dilarang oleh Nabi SAW untuk memberikan sesuatu pun, sedikit pun dari bagian daging tersebut atau dari bagian hewan tersebut kepada penjagal yang dibayar oleh mereka. Maka Nabi SAW melarang untuk kita memberikan upah berupa hewan udhiyah. Maka di sini disebutkan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, rawahul Baihaqi. Barang siapa yang dia menjual bagian dari udhiyahnya, bagian dari sembelihnya, maka tidak ada udhiyah baginya. Rawahul Baihaqi. Ikhwatal iman, kita mengenang kisah Ibrahim, yaitu sejarah panjang, sejarah yang telah lama berlalu, yang kita perlu mengingat kembali, yang di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran tentang bagaimana tawakal, bagaimana sabar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melihat dalam mimpinya, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, menyebutkan tentang kisah Ibrahim. Allah berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anakku yang sangat aku cintai. Perhatikan di sini ta'bir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya, menjelaskan tentang perkataan Ibrahim, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku cintai. Ini adalah panggilan kasih sayang dari seorang nabi yang dia memiliki putra yang telah lama dia tunggu. Bayangkan, dia menunggu putranya ini puluhan tahun. Puluhan tahun Ibrahim menunggu putranya. Maka dia manggil dengan panggilan kasih sayang. Maka di sini disebutkan, ya bunai, wahai anakku yang tercinta, aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikan, maka lihat, maka aku ingin melihat bagaimana pendapatmu wahai anakku. Maka ini adalah perintah yang terberat, ya, perintah yang tersulit, perintah yang paling rumit, yang paling sulit dilakukan oleh seorang anbiya. Karena apa? Karena dia menginginkan satu-satunya keturunan setelah berapa lama panjangnya dia penantiannya. Kemudian dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk imtithal amr. Kenapa? Karena ru'ya dari anbiya, mimpi dari para nabi dan rasul itu adalah wahyu dan wajib ditunaikan. Maka Nabi Ibrahim segera menanyakan kepada anaknya apa yang dikatakan oleh Ismail. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, dia panggilan dengan abati, wahai ayahku yang sangat aku cintai,
yang sangat aku sayangi. Lakukan apa yang diperintahkan Rabbmu, dan engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Perhatikan, di sini adalah kisah yang sangat menggugah iman yang perlu kita renungkan. Di sini waqfah. Lihat perkataan Ibrahim ketika mendapatkan ru'ya. Dia tidak mengatakan barangkali ini dari syaitan, barangkali ini adalah perintah Allah agar saya memilih yang mana yang lebih baik, barangkali atau mungkin dan seterusnya. Tidak ada sedikit pun mundur, tidak ada sedikit pun goyah. Dia katakan bahwasanya saya melihatmu, saya menyembelihmu, bukan menyembelih kambing, bukan menyembelih yang lain. Tidak mentakwil ini, tidak mengatakan itu. Maka Ibrahim segera mengatakan, saya menyembelihmu wahai anakku. Bayangkan ya, seorang yang dia menanti lama puluhan tahun, yang anaknya ini adalah anak emasnya, dia berani mengatakan seperti itu. Kalau tidak karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wa Abul Anbiya wa Khalilur Rahman, maka tidaklah bisa beliau melakukannya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah jawaban dari anaknya. Ya. Al-Khatib tidak bisa membayangkan bagaimana jawaban dari anaknya ini. Anak yang dia belum jadi nabi, yang dia masih belia, yang dia bisa saja memikirkan tentang maslahat dirinya, bisa saja dia menolak perintahnya. Maka ini adalah anak kecil. Bagaimana dia mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Rabbmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka di sini dua akidah yang harus kita yakini, bahwasanya semua yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Seberat apapun masalah kita, sehebat apapun perkara problem kehidupan kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat iman, itulah hakikat Islam. Al-Islamu al-istislamu lahu bitauhid. Kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang kedua, tidak ada kata yang ketiga. Kita mengatakan apa yang diperintahkan Allah, maka kita kerjakan. Apa yang dilarang Allah, kita tinggalkan. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Yang terakhir adalah wal ibti'ad, dan menjauhi dari ahli syirik, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu adalah inti tauhid, inti dari Islam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana kita beragama, dan kita kembalikan agama kita kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang sekelilingnya, hendaknya dia mendukung dengan bersabar kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Aqulu qawli hadza, aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Perhatikan, disebutkan oleh ahli sirah bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk meyakinkan anaknya bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim mengatakan, "Intaliq fanuqarrib qurbanan ilallah azza wajal." Wahai anakku, ayo kita pergi ke lembah sana, kita akan melakukan kurban. Kita akan melakukan sesuatu yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengambil sebilah pisau yang tajam, kemudian mengambil seikat tali untuk mengikat anaknya agar tidak lari. Maka di sini dikatakan summan talaqa hatta idza dhahaba baina jibal qala lahu Ismail, sampai ketika mereka sampai ke sebuah gunung, sebuah lembah, maka Ismail mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, aina qurbanuk?" Wahai ayahku, mana hewan kurban yang engkau katakan? Mana yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala?
Di sini Nabi Ibrahim dengan tanpa ragu-ragu mengatakan, "Ya bunai, inni ara fil manam anni adzbahuk." Wahai anakku, aku melihat di mimpiku aku menyembelihmu. Maka dengan seketika tanpa ada jeda Ismail menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Rabbmu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Bahkan Ismail mengatakan, "Ushdud ribati hatta la attarib." Kencangkan ikatanku wahai ayahku, kencangkan ikatan ini agar aku tidak goyang, agar saya tidak berubah pikiran, agar aku tidak takut, agar aku tidak lari. Disuruh oleh Ismail, anaknya yang masih kecil. Bayangkan kekuatan iman, kebesaran hati, keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana anak ini dididik. Kalau kita tarik ulur sejarah, bahwasanya Nabi Ibrahim telah meninggalkan Ismail ini dari kecil, dari bayi, dengan ibunya Sarah. Ini adalah tarbiyah yang panjang ketika masih kecil. Jadi di balik keimanan Ismail, kekuatan kesabaran Nabi Ismail yang dia rela meskipun nyawa taruhannya demi ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perjalanan panjang, buah dari hasil jerih payah ibunya yaitu Sarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Maka di sini katakan, "Wahai ayahku, ukfuf anni thiyabak hatta la yantadih alaik min dami fatarahu ummi fatahzan." Wahai ayahku, jauhkan bajumu. Jangan sampai bajumu terkena darah sehingga ibuku melihat, sehingga dia bersedih sepanjang masa. Ya, seorang ibu pasti dia bersedih kalau melihat anaknya seperti itu. Maka wa asri' mursikin ala halqi hatta yakun ahwan lil mauti alayya. Dan ya ayahku, segerakan pisau tersebut agar dia menyembelihku dengan segera, agar membuatku segera mati, tidak membuatku lama. Wasri' fis sikin ala halqi hatta yakun ahwan lil mauti alayya. Fa idza ataita ummi faqra alaihi salam minni. Dan wasiat terakhir seorang anak soleh, anak nabi, dan dia pun nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, dan sampaikan ke ibuku bahwasanya aku memberikannya salam kepada ibuku yang tercinta. Maka ketika itu Nabi Ibrahim memeluk anaknya dalam keadaan menangis. Bayangkan kisah dua ayah dengan anak, yang anaknya sangat dicintainya, yang anak mencintai penuh ayahnya, tetapi karena perintah Allah, karena ingin kembali kepada syariat Allah, karena mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpenting adalah ridha Allah, yang paling terpenting adalah inqiyadu lahu bitta'ah, mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan mereka sabar, yang menjadikan mereka nama keduanya disebutkan berulang kali di Al-Qur'anul Karim. Dan itulah seorang muslim hendaknya mengikuti sejarah mereka yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin pada hari ini. Sehingga sejarah kita menyembelih sekarang itu ada kisah panjang, pengorbanan nyawa, pengorbanan yang tidak mudah, akidah yang ditanggung, akidah yang dilihat, iman yang kuat, kesabaran yang kokoh, dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meniru bapak kita, ayah kita dalam masalah keimanan, kesabaran, ketawakalan. Mudah-mudahan apa yang menjadi musibah kaum muslimin hari-hari ini bisa menjadikan kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap problematika sebesar apapun dia, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan saya takut corona, saya takut covid, saya takut virus. Mana takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda menjaga hak Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda mengingat Allah ketika tatkala Anda takut, ataukah Anda kembali hanya ke dokter, kembali ke medis, semuanya kalian kembalikan kepada ahli dunia yang mereka pun tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri? Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Dan terakhir, di antara adab yang disebutkan para ulama bahwasanya hendaknya seorang yang menyembelih itu mereka membaca bismillah, mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian mereka mengatakan Allahu akbar, hadza minni ilai, hadza minna wa ilaik. Dan mereka diperintahkan oleh para ulama, disebutkan hendaknya mereka berdoa ketika menyembelih.
dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya mereka itu menyembelih dalam keadaan pisaunya sudah ditajamkan dan tidak melihatkan kepada kambing yang lain, kepada sapi yang lain, agar tidak melukai mereka, tidak membuat mereka takut, yaitu hewan-hewan kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Dengan hewan kurban pun kita harus menjaga adab dan akhlak, apalagi kepada sesama manusia, kepada kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa'anna al waba wal ghala was saqam wal fitan wal marad wa jami'al masaib wa jami'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Allahumma hdi wulata umurina, Allahumma hdi wulata umurina, Allahumma hdihim lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ja'alna minal muttaqin was salihin war rabbaniyin alladhina ittaba'a nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sair umurina wajma'na fi kalimatina 'alal haqqi ya rabbal alamin wajma'al muslimin 'ala kalimatil haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ijma'na fi jannatikan na'im ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal ikhwanina ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع الدعاء إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.